Mengenal rumah tradisional Sunda, keindahan dan filosofi. Fungsi rumah panggung secara teknik memiliki 3 fungsi, yaitu tidak akan mengganggu bidang resapan air. Kolong difungsikan sebagai media untuk oksidasi ruangan dengan udara yang mengalir dari luar ke dalam maupun sebaliknya untuk menghasilkan kehangatan ataupun kesejukan. Adi Miharja, dalam Nuryanto 2006, juga, menurut Sasmita, 2019, kolong pada rumah panggung berfungsi untuk menyimpan suluh atau kayu bakar dan sebagian ada juga yang digunakan sebagai kandang untuk ayam, bebek atau itik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada sejarah rumah panggung suku Sunda, fungsi rumah panggung secara simbolik berdasar kepada kepercayaan masyarakat suku Sunda di dalam konsep Tritangtu. Tengah merupakan simbol dari pusat alam semesta dan manusia pada hakikatnya merupakan sebuah pusat alam semesta. Karena kepercayaan tersebut masyarakat suku Sunda mayoritas berarsitektur rumah panggung karena rumah harus terletak di tengah-tengah tidak diambu atas maupun bawah. Hal tersebut juga untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia agar tidak berada dalam jajaran yang sama. Firmansyah, 2016, H6. Bagian rumah panggung tepas imah merupakan bagian paling depan dari rumah panggung. Tepas imah merupakan daerah yang khusus digunakan untuk aktivitas laki-laki. Pada saat ini, tepas imah fungsinya mirip seperti teras dan kamar tamu hanya khusus untuk laki-laki saja. Hermawan, 2014, H146. Wessing, 1978 dan Garna, 1984, seperti dikutip Nuryanto dan Ahdiat, 2006, hal tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, juga mencegah tamu masuk ke bagian rumah lain di mana terdapat wanita. Laki-laki di suku Sunda bersifat di luar, terlibat dengan politik, dan hubungan eksternal juga tempat bekerja. Tepas imah terdiri dari buruan imah, golodok, teras. Keunikannya, pada bagian tepas imah tidak ada perabotan apapun, jika ada tamu hanya menggelar tikar saja. Pada ruangan ini biasanya tidak memiliki dinding, sehingga setiap orang luar dapat memasuki ruangan tersebut. H3. Tengah imah merupakan bagian yang netral dan bersifat terbuka bagi laki-laki maupun perempuan diperbolehkan melakukan aktivitas bersama. Bagian ini biasanya dibatasi dengan bilik untuk membatasi dengan tepas imah. Pada salah satu bagian tengah imah yang disebut dengan jobok yang digunakan untuk menyimpan berbagai barang seperti halnya gudang. Ada pula yang disebut dengan pangkeng yang berfungsi sebagai tempat penghuni rumah untuk beristirahat dan tidur. Golodok adalah tangga pada rumah panggung yang terdiri tidak lebih dari 2 atau 3 anak tangga. Golodok terbuat dari bambu dan kayu dan berfungsi untuk menghubungkan lantai, palupuh, dan tanah. Golodok juga memiliki fungsi untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke rumah. H43. Kolong merupakan ruangan di bawah rumah. Palupuh, yang tingginya 40 hingga 60 cm di atas permukaan tanah. H43. Sasmita, 2019, mengatakan, kolong rumah panggung biasa dipakai kendang ayam, bebek, dan angsa. Lalu ada juga yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan suluh atau kayu bakar. Tatapakan adalah penahan dasar pada kayu dan terbuat dari batu. Rumah adat Jolopong merupakan rumah panggung yang memiliki bentuk atap yang paling tua. Karena bentuk atap Jolopong menyerupai bentuk atap saung, dangau, yang lebih dahulu dikenal oleh suku Sunda. Suharjanto, 2014, H515. Gambar 2-3 rumah panggung Jolopong sumber data, https budayanusantara 2010 Viles.com 2013-04 Jolopong atau Gagajahan, JPG, diakses pada 9 Desember 2019. Selain bentuk atap yang paling tahu, Jolopong juga merupakan rumah adat suku Sunda yang bentuknya paling sederhana dan hingga saat ini masih sering dijumpai. Rumah adat Parahu Kumurep memiliki arsitektur yang lebih rumit dibandingkan Jolopong. Rumah berjenis Parahu Kumurep ini memiliki 4 buah bidang atap.
Dua bagian atap terletak pada bagian depan dan belakang membentuk trapesium, sedangkan dua bagiannya lagi terletak di sisi kiri dan kanan yang berbentuk segitiga sama sisi. Deska, 2019. Gambar 2, 4 rumah panggung para hukumurep sumber data. https Budaya Nusantara 2010 Files.com 2013-04 Paru Hukumurep JPG diakses pada 9 Desember 2019. Pada bagian atap terdapat dua batang kayu yang berfungsi sebagai penghubung sisi sehingga membentuk segitiga jika dilihat dari depan. Nama para hukumurep itu sendiri berarti perahu terbalik. Karena hal tersebut dapat dilihat dari bentuk atapnya yang memang seperti perahu terbalik. Seorang informan yang berasal dari Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang mengatakan bahwa di daerah Sumedang, para hukumurep disebut juga dengan nama Jubrek Nangkup. Muanas dan kawan-kawan, 1998, H39. Badak Hewai dalam bahasa Indonesia berarti badak menguap. Rumah adat Badak Hewai memiliki dua atap yang berukuran besar dan kecil. Bagian atap depan memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan bagian atap yang besar diletakkan pada bagian belakang. Seperti rumah adat suku Sunda lainnya, bagian depan berfungsi untuk menerima tamu laki-laki. Atap berbentuk Badak Hewai mirip dengan tagok anjing, perbedaannya terletak pada bagian belakang. Atap berjenis Badak Hewai bentuknya ke atas dan melewati batang suhunan. Bagian belakang atap yang melewati suhunan disebut dengan rambut. Rumah adat jenis ini masih dapat ditemui di daerah Sukabumi, Rafiski, 2020. Rumah adat tagok anjing dalam bahasa Indonesia berarti anjing duduk. Tagok anjing memiliki bentuk atap segitiga dan atap lainnya menghadap ke depan. Hal tersebut membuat rumah berjenis atap ini terlihat seperti anjing yang sedang duduk. Kedua bidang atapnya berbatasan dengan batang suhunan. Bidang atap yang berfungsi untuk menutup ruangan lebih lebar. Selain itu, bidang atap pada bagian depan lebih kecil ukurannya. Panjang atap depan dan belakangnya memiliki sisi yang sama panjang dengan batang suhunan. Selain itu, sisi lainnya sangat pendek dibanding suhunan. Sisi bagian bawah pada umumnya tidak menggunakan tiang untuk penyangga. Bagian atap yang lebih kecil berfungsi sekedar untuk menutupi air hujan dan cahaya matahari agar tidak mengenai ruangan bagian depan. Gambar 2, 6 rumah tagok anjing sumber data. https Budaya Nusantara 2010 Files.com 2013-04 Tagoganjing JPG diakses pada 9 Desember 2019.